HUT ini Pak Jokowi akan memberikan sambutan lewat jadi nanti ada pengarahan Pak Jokowi yang dia akan diputarkan. Karena memang kita lakukan ini dengan tidak mengundang eksternal. Jadi kita tidak melakukan seperti hari-hari biasa, ulang tahun biasa yang kalau ulang tahun lakukan ini sangat tradisional, sangat sederhana. Jadi meminimalisir perkembangan COVID yang sudah semakin naik. Pak Jokowi pun secara personal itu adalah sahabat Pak Surya Paloh. Seorang sahabat harus bisa menerima situasi apapun yang dialami oleh sahabatnya. Jadi kalau sampai hari ini kami belum mendapat ucapan selamat, itu harus diterjemahkan sebagai bagian dari kesibukan beliau yang luar biasa itu, kita tahu. Tetapi ada beberapa menteri yang memang Nasdem juga tapi ikut hadir. Oke, Bang Jadi bagi kami ini tidak ada yang luar biasa, ini biasa saja, ini hanya soal waktu, Pak Surya sendiri sudah menegaskan bahwa hubungan beliau secara personal juga tetap baik dan kita tetap komit menjadi bagian dari koalisi. Kita pendukung utama loh. Ya, kita bukan pelengkap dalam pemerintahan Jokowi, baik jilid 1 maupun jilid 2. Jadi apa yang terjadi kemarin itu manusiawi saja. Ini adalah ulang tahun yang rasanya hambar ya. Tentu Nasdem itu berharap di ulang tahunnya yang cukup spesial, Jokowi treatmentnya itu sama dengan partai politik koalisional yang lain. Ke Golkar datang bercanda dengan Erlangga, bercanda dengan Luhut, bahkan ke arah Perindo yang tidak lolos ke Senayan, Jokowi merasa happy bercanda dengan Haritanu, bercanda dengan Prabowo Subianto, bahkan di forum itu ya secara eksplisit Jokowi mengendorse. Kalau saya menjadi orang Nasdem, membaca dari dalam, Nasdem juga berharap Jokowi hadir mengucapkan ulang tahun dan mengendorse Anies. Suasana kebatinannya gitu ya? Kan itu yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Kita tunggu bagaimana endorsement Presiden terhadap Anies. Tapi itu kan tidak terjadi. Karena itu yang kedua, bahwa kenapa ini misalnya Presiden tidak tahu, ini perspektifnya bukan husnudzon lagi, tapi suudzon, Pak. Jokowi tak hadiri hari ulang tahun Nasdem. Nasdem merasa tertampar keras. Untuk diketahui, Jokowi belakangan selalu menghadiri acara ulang tahun yang diselenggarakan partai politik setelah menghadiri HUT Golkar dan menyampaikan agar jangan sembrono dan terburu-buru mendeklarasikan capres. Jokowi juga hadir dalam acara HUT Partai Perindo. Kabar ini berasal dari video Cak Lontong yang beredar di media sosial. Dia membuat lawakan di mana dia menyebut harus teliti dan hati-hati mendeklarasikan capres seperti yang pernah dikatakan Jokowi dulu. Jangan sampai capres yang ingin dideklarasikan ternyata cawapres. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak akan datang ke acara HUT Nasdem yang ke-11 pada 11 November 2022. Jokowi hanya memberi sambutan melalui video yang diputarkan di hari ulang tahun Nasdem. Alasan Nasdem adalah Nasdem tidak mengundang pihak eksternal. Nasdem hanya mengadakan acara ulang tahun secara sederhana karena pertimbangan kondisi global dan juga ingin meminimalisir perkembangan COVID-19 yang semakin meningkat. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mengucapkan selamat ulang tahun ke Nasdem yang berulang tahun pada tanggal 11 November kemarin. Pasalnya video ucapan ulang tahun dari Jokowi yang direncanakan diputar di HUT ke-11 Nasdem hari itu tak kunjung diputar. Awalnya, Paloh meminta awak media untuk bertanya langsung kepada Jokowi mengapa kader PDIP tersebut tidak mengirim video ucapan selamat ulang tahun. Tanya saja kepada Pak Jokowi, jangan pada Nasdem, ujar Paloh. Kemudian Paloh mengatakan jika Jokowi mengirim video ucapan ulang tahun untuk Nasdem maka itu adalah hal yang bagus. Namun jika ternyata Jokowi tak kunjung mengirim video, Paloh menyebut Presiden sedang sibuk. Kenapa Pak Jokowi tidak mengirim video? Ini kan hari ulang tahun Nasdem. Mau kirim video itu bagus. Kalau tidak dikirim video mungkin karena kesibukan, tutur Paloh. Sementara itu, kata dia, Jokowi juga belum mengucapkan selamat ulang tahun Partai Nasdem kepada Paloh secara pribadi. Paloh tetap berharap Jokowi mengirim ucapan ulang tahun yang ke-11 untuk Partai Nasdem. Jujur saja, Pak Jokowi belum sempat mengucapkan itu, yang mudah-mudahan akan tidak lama kita pahami kesibukan beliau, imbuh dia. Paloh jawab isu keretakan hubungan dengan Jokowi.
Sebelumnya, Surya Paloh membeberkan jawaban terkait isu keretakan hubungan dengan Presiden Jokowi. Paloh juga mengungkap status Nasdem di dalam koalisi pemerintahan Jokowi usai mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hal tersebut Paloh sampaikan saat memberi sambutan dalam acara Hari Ulang Tahun Nasdem yang ke-11 di GCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 11 November 2022. Ada yang tanya kepada saya, apa hubungan Bung Surya dengan Pak Jokowi retak? Apa memang Nasdem bukan koalisi pemerintah? Ini pertanyaan-pertanyaan. Kita ingin beri jawaban lip service atau kejujuran hati. Nah, kalau beri jawaban lip service, beda dengan kejujuran hati. Berilah jawaban jujur, ujar Paloh. Paloh menjelaskan sampai saat ini dirinya masih menganggap Jokowi sebagai presiden Partai Nasdem. Dia menyebut Jokowi sebagai seorang sahabat. Jawaban jujur adalah saya masih anggap Presiden Jokowi adalah presiden Partai Nasdem. Presiden Jokowi sahabat yang saya harapkan konsisten dalam menjaga terminologi arti sesungguhnya dari persahabatan. Persahabatan dalam terminologi yang kita pahami adalah menerima segala kekurangan dan kelebihan sahabatnya, tuturnya. Kemudian Paloh membeberkan Nasdem masih yakin berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai saat ini. Paloh curiga ada pihak-pihak yang mencoba merusak hubungan antara Nasdem dan Jokowi dengan melakukan framing bahwa Jokowi tidak mau dengan Nasdem. Jadi kalau ada yang mengusik, memframing kita, Jokowi emoh pada Nasdem, itulah frame yang dilakukan Jokowi itu tidak suka Nasdem. Itu pasti menurut saya upaya-upaya yang dilakukan secara sistematik dan sengaja untuk merusak hubungan yang sudah terjaga sedemikian rupa, ungkap Paloh. Sampai hari ini saya katakan, kita tetap menunjukkan upaya-upaya kita memberikan dukungan yang sepenuhnya untuk keberhasilan jalannya roda administrasi pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan beliau, sambungnya.